Halo teman-teman, selamat datang di kelompok kapal selam. Nah, saya dan kelompok saya akan mengajarkan kalian cara membuat dua kapal selam yang sangat sederhana, yaitu kapal selam menggunakan tekanan air dan kapal selam yang menggunakan massa jenis air. Untuk lebih lanjutnya, simak terus video pembelajaran ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok Archimedes. Ada Sylvain sebagai ketua, lalu ada Steven sebagai sekretaris, dan ada Richard sebagai bendahara. Terus ada Brian yang mempraktikkan tentang kapal selam, dan ada Adriel yang menjelaskan tentang alat dan bahan dari video kapal selam tersebut. Dan juga ada Kevin, Jonathan, dan Richard yang menjelaskan tentang kapal selam. Lalu ada Warren yang mempraktikkan tentang telur, dan ada Wilson yang menjelaskan tentang alat dan bahan dari video telur. Dan juga ada Andrew dan Vincent yang menjelaskan tentang telur. Lalu ada Jonathan Pinehas, Kevin Samuel, dan juga Samuel yang membuat kuis. Halo adik-adik, nama saya adalah Adriel Orlando Johan. Hari ini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kalian perlukan untuk kapal selam ini. Jadi alat dan bahan yang kalian perlukan adalah 1,5 botol air kemasan temperatur suhu ruangan disertai dengan airnya, 1 kotak plastisin, dan 1 tutup bolpen. Itu saja adik-adik yang kalian perlukan. Demikian video ini, saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang adik-adik, nama saya Brian Wira dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang cara pembuatan kapal selam yang telah dijelaskan pada teman saya yang telah menjelaskan tentang alat dan bahan. Nah, cara pembuatannya adalah dengan cara yang pertama adalah dengan cara ambillah tutup pulpen dalam plastisin, kemudian kalian tutup pada tutup pulpen tersebut, berilah sedikit rongga supaya ada air yang masuk walaupun hanya sedikit yang masuk. Seperti berikut nih. Kemudian bukalah ini, kemudian masukkanlah tutup pulpen tersebut dan sudahlah jadi. Cara mengerjakannya adalah dengan cara seperti berikut. Hanya perlu ditekan saja. Seperti ini. Dengan cara kalau ingin mengambang adalah dengan cara melepaskan saja. Kalau ingin melayang dengan cara berikut. Tekanlah sedang-sedang saja dengan kotaknya. Seperti ini. Kemudian jika dilepas, itu akan kembali seperti semula. Terima kasih telah menonton saya. Cara kerjanya adalah dengan cara berikut, yaitu jika ditekan sekeras-kerasnya maka dia akan turun, yang disebut sebagai tenggelam. Jika akan dilepas dan memberikan sedikit tenaga kembali, maka dia akan disebutkan melayang. Kemudian jika dilepas maka akan menjadi mengambang. Halo adik-adik, nama kakak Kevin Gunawan. Sekarang kakak akan menjelaskan mengapa kapal selam bisa ke dasar air. Nah, pada saat botol ditekan dengan kencang, penutup bolpen sebagai kapal selam tenggelam. Nah, hal tersebut menandakan bahwa gaya ke atas kapal selam lebih kecil daripada gaya berat. Sementara pada saat botol ditekan tidak terlalu kencang, penutup bolpen akan melayang. Hal tersebut menandakan bahwa gaya berat dan gaya ke atas memiliki nilai yang sama besar. Perkenalkan, nama saya Richard dari tim Archimedes. Jika kita tekan botol dan penutup pulpennya terampung, berarti gaya ke atas dan gaya beratnya itu sama. Tapi jika volume penutup pulpen yang sebagian tercelup dan sebagian lagi terampung, berarti gaya ke atas dan gaya berat itu tidak sama. Terima kasih. Halo adik-adik, nama saya Wilson. Hari ini saya akan menjelaskan alat dan bahan membuat kapal selam sederhana. Pertama, alat yang dibutuhkan adalah 1 botol aqua, kedua 1 buah sendok makan, dan bahan yang diperlukan adalah 1 telur ayam kampung yang sudah direbus dan kulitnya jangan dikupas, dan 1 lagi adalah 2 sendok makan garam. Sekian adik-adik alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal selam sederhana. Terima kasih.
Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat eksperimen kapal selam sederhana. Untuk membuatnya, pertama-tama kita harus mempersiapkan ketiga buah botol aqua yang berukuran 600 ml. Langkah pertama untuk melakukannya adalah kita harus memotong 1/4 bagian dari botol tersebut. Nah, setelah kalian telah memotong ketiga botol ini di garis seperempat bagiannya, kalian bisa menuangkan sekitar 200 ml air ke tiap-tiap botol. Kira-kira sampai segini. Selanjutnya adik-adik bisa lanjutin dari 2 sampai 3 botol ini. Nah, setelah adik-adik telah mengisi air ke tiap botol ini, adik-adik harus menambahkan garam ke tiap-tiap garam. Adik-adik harus ikutin kakak ya. Untuk botol yang pertama kita tidak perlu menambahkan garam. Yang botol kedua kita perlu menambahkan garam setidaknya 1-2 sendok makan. Apabila itu belum cukup, kalian bisa tambahkan lagi 1 sendok makan lagi. Untuk yang botol kedua, kalian bisa tambahkan 3-4 sendok makan. Kalau itu adik-adik belum cukup, kalian bisa tambahkan 1 sendok lagi. Setelah itu kalian bisa aduk ini hingga rata. Nah, setelah adik-adik telah mengaduk botol yang kedua dan ketiga hingga rata, kalian bisa menaruh telur pertama ke botol pertama. Adik-adik bisa lihat bahwa telurnya ini tenggelam. Lalu yang kedua kita mau masukkan ke botol kedua. Jika menurut adik-adik ini belum memuaskan, kalian bisa menambahkan sedikit air. Setelah itu yang telur ketiga kita bisa menaruh di gelas yang ketiga. Nah, ini dia adik-adik. Setelah kita lihat, kita dapat melihat bahwa botol pertama ini telurnya tenggelam. Lalu botol kedua ini kita lihat bahwa telurnya ini melayang. Yang ketiga kita melihat bahwa telurnya ini terapung. Sekian dari kakak, semoga adik-adik bisa paham dan mengerti dari eksperimen ini dan kalian dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih. Davidson dari 9C akan menjelaskan tentang telur tenggelam dan melayang. Pada saat telur dimasukkan ke dalam air yang tidak berisi garam, maka telur tersebut akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian jika air diberi garam 1 sendok dan diaduk secara perlahan, telur masih juga tenggelam karena massa jenis telur masih lebih besar daripada massa jenis air. Pada gelas yang kedua, air diberi garam 2 sendok dan diaduk secara perlahan, maka telur akan berada dalam keadaan melayang. Hal ini terjadi karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Garam di sini berfungsi untuk meningkatkan massa jenis. Adik-adik, perkenalkan, nama saya Kak Andrew. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Vincent. Pada saat air diberi 3-4 sendok garam dan diaduk secara perlahan-lahan, maka telur itu akan terapung karena massa jenis airnya akan menjadi lebih besar daripada massa jenis telur. Hal ini disebabkan karena semakin banyak garam yang diletakkan pada air ataupun zat cairnya, maka massa jenis zat cair ataupun air tersebut akan semakin besar. Terima kasih, sekian penjelasannya. Halo teman-teman, nama saya Samuel Jonathan Setiawan dari kelas 9D nomor 30.
Saya di bagian pertanyaan, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada adik-adik. Pertanyaan pertama dari saya adalah jelaskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kapal selam dari percobaan sebelumnya. Pertanyaan kedua adalah jelaskan mengapa dalam percobaan kapal selam dengan telur, di saat diberikan garam, telur akan mengambang. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Kevin Samuel dan saya akan memberikan kalian 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa air diberi garam pada percobaan telur? Perkenalkan, nama saya Jonathan Phineas dan saya dapat bagian di kuis. Kuis yang pertama adalah sebutkan alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan menggunakan kapal selam. Halo adik-adik, nama saya Steven. Nah, tadi itu kegiatan-kegiatan pada workshop Archimedes. Pasti seru dong udah melakukan percobaan-percobaan yang menarik. Nah, kami harap adik-adik bisa ya melakukan percobaan tentang workshop-workshop kami. Terima kasih juga telah mendengarkan.